Dari sini kita saja percaya bahwa vaksin itu bukan alat antikris. Selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada yang bertanya kepada saya apakah vaksin COVID-19 berisi microchip dari antikris. Sebab ada yang beranggapan bahwa kalau sudah divaksin dan menurutnya orang tersebut sudah menerima tanda bilangan 666 atau triple sick, sehingga orang tersebut ketakutan bahwa dia tidak menerima keselamatan, bahkan untuk menerima kehidupan yang kekal. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu pada pagi hari ini saya akan menjawab dan saya harap polemik tentang vaksin COVID-19 yang berisi microchip antikris bisa menjawab dari pertanyaan tersebut. Berita tentang akhir zaman, di mana pada zaman akhir munculnya seorang antikris yang akan menguasai dunia, sudah dari dulu berita tersebut sudah ada. Bahkan pada tahun 1980, ketika komputer pertama kali diperkenalkan pada dunia, isu tentang komputer sebagai alat antikris itu muncul. Apalagi jika huruf komputer diganti dengan angka 6 dan dikalikan dengan angka 6, maka muncul angka 666. Apakah isu tersebut benar? Kita harus melihat secara objektif sebuah alat dapat dipakai oleh orang untuk melakukan kejahatan atau kebaikan. Tergantung dari pemakai alat tersebut. Komputer sebagai alat bantu sampai saat ini merupakan alat yang banyak membantu umat manusia. Walaupun bisa sebagai sarana untuk alat antikris, tapi sampai saat ini komputer belum terbukti sebagai alat antikris. Pada tahun 1990 munculnya sebuah toko waralaba di mana untuk masuk dan berbelanja semua konsumen harus menjadi member anggota. Pada waktu itu isu toko waralaba tersebut sebagai toko antikris. Sebab untuk menjadi member ada tanda barcode-nya di kartu anggota. Tapi buktinya adalah sampai saat ini toko waralaba tersebut masih eksis dan tidak terbukti untuk menjadi member pasti menjadi anggota antikris. Bahkan tanda barcode merupakan hal yang biasa sampai saat ini. Pada tahun 2003 di Bandung ada sebuah sekte yang disebut sekte Pondok Nabi yang percaya bahwa pada tahun 2003 akan terjadinya kiamat. Pengikutnya ada sekitar 300 orang dengan menjual harta, benda, meninggalkan pekerjaan, sekolah dan sebagainya. Pengikutnya bahkan dari Indonesia bagian timur, Sumatera Utara, bahkan dari Bandung. Dengan latar belakang mahasiswa, wira swasta, sarjana S1, bahkan S2. Mereka menantikan bahwa pada tanggal 10 November 2003 untuk terangkat ke surga atau rapture. Apakah itu terbukti? Sama sekali tidak terbukti. Dan banyak sekali sekte-sekte atau aliran sesat sampai saat ini. Bahkan di media sosial saat-saat ini kita melihat dan mendengar bahwa saat inilah akhir zaman itu. Bahkan vaksin dianggap sebagai alat antikris, sehingga banyak orang yang ketakutan, bahkan ada yang bersiap-siap untuk menjual aset, berhenti bekerja, bahkan mereka mau hidup untuk tinggal di daerah terpencil untuk menghindar dari jangkauan vaksin tersebut. Apalagi banyak berita simpang siur di media sosial yang tidak bertanggung jawab, sehingga mengubah pandangan banyak anak-anak Tuhan yang tidak atau awam tentang kebenaran firman Tuhan percaya dengan hal-hal tersebut. Sekarang kita kembali kepada topik. Kita melihat dan membaca di dalam kitab Wahyu pasal 13 ayat 16 sampai 18. Ayat 16 demikian firman Tuhan mengatakan, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ayat 17, dan tidak ada seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Ayat 18, yang penting di sini ialah hikmat
Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Untuk mengerti secara mendalam tentang eskatologi atau pelajaran akhir zaman, nanti saya akan membuat video tersendiri. Kembali kita dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu adalah termasuk kitab yang ditulis dalam gaya sastra apokaliptik, sebab ditulis dengan simbol-simbol untuk menyingkapkan suatu rahasia suci. Apa arti apokaliptik? Apokaliptik dari kata bahasa Yunani apokalipsis, yang berarti menyingkapkan sesuatu yang tersembunyi. Sehingga tidak heran di dalam kitab Wahyu banyak tentang lambang-lambang, simbol-simbol, dan kiasan-kiasan. Baik, sekarang kita kembali di dalam kitab Wahyu pasal 13 ayat 16. Firman Allah berkata demikian, dan ia menyebabkan sehingga pada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya. Saya ulangin, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Walaupun kita sudah tahu bahwa kitab Wahyu tidak bisa ditafsirkan secara literal atau tertulis atau hurufiah, karena kitab Wahyu memakai simbol-simbol, lambang-lambang, dan kiasan-kiasan. Tetapi secara sederhana, apakah dalam ayat 16 ini sudah terjadi dengan vaksin COVID-19 ini? Kita tahu juga bahwa saat ini vaksin bukan saja disuntik, tapi juga dalam bentuk obat untuk diminum. Dan apakah vaksin itu disuntik pada tangan kanan saja atau pada tangan kiri juga? Jika secara literal, seharusnya vaksin itu disuntik pada tangan kanan, bukan tangan kiri. Dari sini kita saja percaya bahwa vaksin itu bukan alat antikris, karena tidak sesuai dengan firman Tuhan. Terus ada pertanyaan, bukankah vaksin itu berisi mikrochip 666? Saya bertanya, Anda mendapat berita itu dari mana sumbernya? Apakah dari berita hoax atau sumber aslinya? Kecuali sumbernya adalah peneliti badan R&D, misalnya pengembang vaksin merek tertentu, yang mengatakan bahwa mereka memasukkan tambahan lain, yaitu mikrochip antikris 666, dan dipublish dalam jurnal ilmiah yang resmi, baru kita percaya. Bahkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia saja sudah mengatakan bahwa berita tersebut hoax. Kita lebih percaya kepada siapa lagi kalau bukan kepada pemerintahan kita sendiri. Apakah Anda berani mengatakan bahwa pemerintah kita saat ini adalah pemerintahan antikris? Kita harusnya mendukung pemerintahan kita supaya pandemi ini cepat berlalu. Mari kita dukung pemerintahan kita yang kita cintai ini. Terus ada yang bertanya lagi bahwa dalam vaksin ada kode barcode-nya. Sekarang saya tanya, produk apa yang dihasilkan oleh pabrik yang tidak ada barcode-nya saat ini? Apa fungsi barcode pada produk sebuah barang? Fungsinya adalah barcode akan menyimpan seluruh informasi tentang tanggal kadaluarsa, produk, kode produksi, dan juga nomor identitas produksi. Jadi semua produk pasti ada barcode-nya. Bahkan di dalam KTP kita pun ada barcode-nya. Apa yang aneh dengan barcode? Kalau vaksin katanya nama kita ada di database atau big server, lah KTP kita pun ada di database atau server pemerintahan kita. Kadang-kadang saya heran, semua dicocok logi dengan antikris. Kita kembali di dalam ayat 17. Dan tidak ada seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Pertanyaannya adalah, apakah saat ini masyarakat tidak bisa membeli atau menjual? Kedua, apakah penerapan cashless atau non-tunai bisa terjadi di seluruh dunia pada saat ini? Kita harus tahu bahwa penerapan cashless dan nanti juga penerapan mata uang tunggal bukannya tidak mungkin terjadi, tapi sampai saat ini belum bisa, karena untuk negara kita saja hanya kota-kota tertentu yang cashless dan tidak semua masyarakat menerimanya. Belum lagi untuk di desa-desa yang masih awam mengenai hal tersebut, karena belum meratanya teknologi untuk mendukung hal tersebut. Jadi, untuk hal ini maka antikris yang datang pada zaman akhir belum terjadi pada saat ini. Ayat 18 firman Allah berkata, yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu,
karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan binatang, dan bilangannya ialah 666. Angka 666 merupakan simbol atau lambang yang nanti kita akan bahas dalam video tersendiri. Sekarang pertanyaannya adalah, apa itu hikmat? Firman Tuhan berkata bahwa permulaan hikmat adalah takut kepada Tuhan. Tertulis di dalam Amsal 1 ayat 7. Jadi orang yang berhikmat, pasti orang itu bijaksana dan takut kepada Tuhan. Dan sumber hikmat ada tertulis di dalam firman Allah. Jadi selama kita berpegang teguh pada firman Tuhan dan takut kepada Tuhan, kita tidak perlu takut dengan vaksin COVID-19 ini. Dan saya katakan bahwa COVID-19 ini tidak ada microchip antikris. Saya ulangi lagi, dan saya katakan bahwa vaksin COVID-19 ini tidak ada microchip antikris. Jadi jika saudara mau divaksin, silahkan saja. Tapi jika saudara punya komorbid, ada masalah dengan kesehatan, dan mungkin tidak cocok dengan vaksin, atau saudara tidak mau divaksin, silakan saja. Yang penting adalah jangan saudara percaya jika ada yang mengatakan bahwa vaksin itu adalah antikris. Dan jika saudara sudah divaksin, saudara dibilang sudah menerima tanda bilangan 666, dan saudara tidak menerima keselamatan, pada pagi hari ini saya katakan, jangan percaya itu. Ingat, saudara sudah menerima darah Yesus, dan bahwa keselamatan itu sudah saudara terima, dan tidak ada satupun yang dapat menjauhkan kasih karunia Allah itu. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Amin.